Lalu bagaimana seandainya keluarga suami istri beragama Kristen, dia sebenarnya kepingin punya anak, tapi si istri mandul. Apakah terus dia tidak boleh menikah lagi? Satu. Yang Bismil abil wal ibni wal rohil kudus ilahu wahid. Pada video kali ini teman-teman sekalian, kita akan menanggapi Ustadz Mahfud MD dan juga Ipung Atria ya. Mereka ini teman-teman sekalian ini para penghujat ya, penista agama. Kalau Pak Pendeta Gilbert hanya membandingkan antara 1/10 dalam Kristen dan zakat dalam Islam, ini mereka persoalkan dan mereka laporkan. Nah sekarang ini ustadz-ustadz ini suka membandingkan tentang pernikahan dalam Kristen dan pernikahan dalam Islam. Nah ini sesuatu hal yang tidak boleh juga, tidak boleh dilakukan. Nah oleh karena itu mas sekalian, di sini dikatakan bahwasanya orang Kristen itu sudah memanipulasi ayat, sudah menghapus ayat, kitab suci dan lain sebagainya. Ini tuduhan-tuduhan mas sekalian. Sebenarnya dia urus agamanya sendiri, jangan urus agama orang lain. Nah terkait tentang poligami, silakan berpoligami secara agama Anda. Dalam Kristen dilarang keras untuk berpoligami, bahkan bercerai dilarang keras dalam kekristenan. Sekalipun banyak yang cerai ya, itu oknum-oknum. Ajaran Kristen agama atau ajaran agama itu tidak mengizinkan, tidak memperbolehkan. Nah, kita dengarkan dulu teman-teman sekalian. Sebelum kita jauh berkomentar, kita dengarkan apa yang mereka bahas berikut ini. ayat perintah berpoligami. Ya. Tapi ayat perintah membatasi poligami, yakni maksimal 4. Bahkan itu kitab suci Al-Quran itu satu-satunya kitab suci yang memerintahkan agar beristrikan cuma satu. Tadi Ustaz, fawahidatan. Iya, dan kalau dikhawatirkan tidak bisa adil. Itu adalah menjauhkan engkau dari perbuatan yang mendolimi orang lain. Iya, betul. Iya. Nah, oke, teman-teman sekalian, kita cut dulu ya. Kita komentar dulu di sini. Dia katakan bahwa satu-satunya agama yang mengajarkan untuk beristrikan satu itu adalah hanya Islam. Nggak salah Tan, ya, nggak salah. Justru diperintahkan kan. Kalau kita melihat dalam surat An-Nisa, ya surat An-Nisa nomor 3 kalau nggak salah, itu dikatakan ya nikahilah 2, 3, dan 4. Kalau kamu tidak bisa berbuat adil, maka nikahi satu saja perempuan lain. Nah jadi Allahmu, ya Tuhanmu itu justru memerintahkan itu mulai dari 2 Pak Ustadz, bukan dari 1 gitu. Jadi yang mengajarkan satu-satunya ya istri 1, suami 1 itu hanya ajaran Kristen. Ya, saya bisa berkata demikian karena Kristen tidak mengizinkan poligami, bercerai, nikah lagi, cerai, nikah lagi, atau gandeng 2-nya, gandeng 3-nya, gandeng 4-nya. Kristen tidak mengajarkan demikian. Ya, itu yang harus Anda pahami ya Pak Ustadz ya. Jadi sudah terlanjur Anda mengganggu Kristen, maka saya punya hak untuk mengcounter iman kami. Jadi kalau Anda berkata bahwa satu-satunya agama yang mengajarkan beristrikan satu adalah ajaran Islam, itu belajar lagi dalam surat An-Nisa Anda. Itu kitab suci Anda, pelajari lagi. Tidak dimulai dari 1, tapi mulai dari 2, 3, dan 4. Kita lanjutkan teman-teman sekalian. Nah, adapun ya maaf aja ya. Kalau kemudian di dalam Kristen itu memang ada ajaran kalau 2 yang sudah berpadu menjadi suami istri, maka itu menjadi satu jiwa yang tidak terpisahkan kecuali oleh maut. Oke. Lalu bagaimana seandainya keluarga suami istri beragama Kristen, dia sebenarnya kepingin punya anak, tapi si istri mandul. Apakah terus dia tidak boleh menikah lagi? Satu. Yang banyak kejadian baru menikah ternyata kemudian istrinya
tidak bisa melayani suami. Apakah ini apakah harus diceraikan si istri ini? Padahal tidak boleh cerai kecuali harus si istri atau suami meninggal. Apakah terus sang suami tidak boleh menikah lagi tanpa menceraikan istrinya? Ya, teman sekalian, inilah yang kita komentari karena dia mengutip Alkitab kita, ya. Ini salah satu alasan kita untuk kita mengcounter dan juga menjawab tuduhan-tuduhan mereka. Dia mengutip Matius pasal 19 ayat 6. Dikatakan, demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Yes, inilah ajaran Kristen. Lalu bagaimana? Katanya ada banyak yang baru menikah lalu ternyata istrinya mandul, tidak bisa memberi keturunan, atau sebaliknya suami mandul, nah bisa memberikan keturunan. Dan kemudian terjadi lagi ya, ada kasus-kasus baru selesai menikah ternyata istri tidak bisa melayani suaminya. Nah teman-teman sekalian, bagaimana hal itu? Apakah kemudian menceraikannya karena tidak bisa memberi keturunan, tidak bisa tidak bisa melayani suami dan lain sebagainya, atau tidak bisa melayani istri sebaliknya, punya suami itu loyo ya, bahasa medisnya mungkin impoten gitu ya. Nah teman-teman sekalian, dalam kekristenan untuk mengatasi hal-hal demikian itu ada yang namanya konseling pranikah atau pembinaan sebelum pernikahan. Nah disitulah diajarkan. Maka teman-teman sekalian, semua ya tentang hubungan suami istri itu akan dibahas dalam materi konseling pranikah. Akan ditanyakan kepada laki-laki secara terpisah memang, bagaimana dengan suamimu? Ya, ditanya kepada perempuan. Kalau tiba-tiba nanti kan selama ini kan kamu nggak tahu, ya kan? Nggak tahu. Bagaimana kalau tiba-tiba dia itu tapi yang konseling ini bukan laki-laki ya, pasti perempuan ya, ibu gembala lah, ibu pendeta. Bagaimana nanti kalau dia ternyata impoten? Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda menceraikan atau tidak? Nah maka diberikan pembinaan. Demikian juga laki-laki akan ditanyakan, bagaimana nantinya kalau kamu mengambil dia jadi istrimu lalu dia tidak bisa memberikan keturunan, katakanlah dia mandul, apakah engkau menceraikannya atau bagaimana? Ini harus ada pembinaan di sini. Dan diberitahukan esensi pernikahan di dalam kekristenan. Bukan di seksnya ya, bukan hanya di seksnya maksud saya, bukan juga hanya untuk keturunan, tetapi lebihnya esensi pernikahan dijelaskan bahwa untuk ya menunjukkan kasih Allah ya, karena hubungan suami istri adalah tipologi hubungan Allah dengan jemaatnya. Yang tentu saja tidak boleh cerai, tidak boleh selingkuh, tidak boleh punya Allah lain, tidak boleh berpoligami, tidak boleh kita menikah lagi dan lain sebagainya. Ya, demikian hubungan kita dengan Allah. Allah tidak mau kita punya Allah lain. Nah, karena hubungan suami istri itu tipologi daripada hubungan Allah dengan manusia. Diberikan penjelasan, diberikan pemahaman. Kemudian akan disatukan. Kalau ada kelemahan-kelemahan ini, itu akan ditanyakan kepada kedua belah pihak. Jika memang setuju untuk kita diskusikan bersama, maka didiskusikan. Sehingga ini tidak menjadi persoalan di masa depan setelah pernikahan mereka. Ini ada aturan di dalam kekristenan. Lalu teman-teman sekalian, kemudian bagaimana kalau seandainya ada yang cerai? Gereja tidak boleh memberikan surat cerai. Nah ini harus dicatat. Ya, gereja setan lah yang memberikan surat cerai. Apapun alasannya. Ya, tidak boleh memberikan surat cerai. Ini yang harus dipahami secara bersama-sama. Kedua, ya, yang kedua, kalau seandainya bercerai, maka konsekuensinya teman-teman ada di dalam Lukas 16 ayat yang ke-16. Perhatikan baik-baik. Ayat 18, ya Lukas 16 ayat 18. Setiap orang yang menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Dan barang siapa kawin dengan perempuan yang diceraikan suaminya, ia berbuat zina. Jadi di sini kedua-duanya sama-sama berbuat zina. Maka ketika bercerai, maka konsekuensi yang akan dihadapi oleh kedua belah pihak adalah tidak boleh menikah lagi. Ya, di mana kita melihat di sini, yaitu di dalam 1 Korintus pasal 7 ayat 10 sampai 11. Firman Tuhan katakan, kepada orang-orang yang telah kawin, ya, Tuhan
Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya, dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Artinya kalau memang cerai, ya, maka konsekuensinya harus hidup sendiri. Ia tetap hidup tanpa suami, dia tetap hidup tanpa istri, atau dalam selang waktu tertentu dia memperbaiki hubungannya dengan suaminya. Itu boleh. Kembali kepada suaminya, diperbaiki masalah. Karena perceraian sekali lagi bukan solusi. Poligami sekali lagi bukan solusi dalam iman Kristen. Oke, jadi teman-teman sekalian, hanya maut yang bisa memisahkan. Ya, tidak boleh ada perceraian, tidak boleh ada poligami di dalam ajaran kekristenan. Berikut kita akan lanjutkan menonton diskusi daripada Ustadz Ipung dan Ustadz Masyud berikut. Tidak ada ajaran poligami dalam Kristen. Ada ajaran poligami dalam Kristen, hanya saja ayatnya ini dihapus. Ya, sebagian bunyi ayatnya dihapus. Nah, coba dipersilakan dibaca di Matius dulu ya. Matius. Ya. Yang kitab ini. Ya. Matius 19 ayat 29. Saya bacakan. Ya. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, kalau meninggalkan rumahnya, ya, meninggalkan saudara laki-lakinya, meninggalkan saudara perempuannya, meninggalkan bapak dan ibunya, terus meninggalkan ladangnya, akan meninggalkan anak-anaknya dan meninggalkan ladangnya, dia akan karena mengikut Yesus, ya, maka akan mendapatkan balasan 100 kali lipat. Nah, berarti kalau meninggalkan bapaknya akan mendapatkan 100 bapak. Kalau meninggalkan ibunya akan mendapatkan 100 ibu, begitu pula seterusnya. Dan di situ tidak disebutkan meninggalkan istri, kan? Tidak ada. Nah, tidak ada. Masih ada yang istri di bahasa Indonesia tidak ada. Yang berbahasa Arab ada. Yang berbahasa Yunani tetap ada, ya, gunaika. Ada tetap. Gunaika. Yang bahasa Inggris, yang King James Version tetap ada, all wife. Ada wife, ada. Yang New King James Version itu ada wife, ada. Nah, Ipung Atria, di mana teman sekalian mereka menganggap bahwasanya, ya, poligami itu ada di dalam Alkitab dan orang Kristen sudah hapus. Kalau kita bicara masalah penistaan, ini udah penistaan loh. Ini mereka memframing kitab suci agama lain yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh pemuka agama seperti mereka. Nah, teman-teman sekalian, mereka mengutip Matius 19 untuk membenarkan argumentasi mereka bahwa ada ayat poligami. Kita lihat. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal, ya. Tapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Nah, teman-teman sekalian, dalam hal inilah mereka berkata bahwa Yesus menjanjikan itu, ya, istri bisa mendapatkan berlipat kali ganda. Nah, apakah ayat ini dimaksudkan seperti itu? Ya, tidak ada orang Kristen yang punya pemahaman untuk mengutip ayat ini lalu membenarkan poligami adanya di dalam Alkitab dan agama Kristen. Ini sama sekali tidak pernah ada, teman-teman sekalian. Jadi mereka ini menafsirkan, ya, ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai penghujat. Nah, kita lihat
Ini tentang upah mengikut Yesus, ya, upah mengikut Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh? Ayat 29, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup kekal. Perhatikan baik-baik teman sekalian. Ini adalah upah mengikut Yesus, bukan ayat poligami. Ya, sekali lagi bukan ayat poligami. Jadi Ustadz benar-benar salah kaprah dan menuduh kekristenan. Jadi tidak pernah dihapus sekalipun ada kata istri di situ. Misalnya Anda melihat dalam Kim James, ya, Anda melihat di dalam tafsir-tafsiran lain atau mungkin di terjemahan-terjemahan yang lain, yang ada di situ kata istri, itu tidak berarti itu adalah kata untuk membenarkan poligami dalam Kristen. Karena poligami sama sekali tidak boleh ada di dalam Kristen. Jadi teman-teman sekalian, sekianlah video kali ini. Biarlah video ini teman-teman boleh menjadi wawasan bagi kita, dan biarlah teman-teman juga boleh mengetahui bahwa betapa banyak pengajar-pengajar palsu, guru-guru palsu, penghujat dan penista agama seperti kedua ustadz yang baru kita reaction ini. Sekian video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.